Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, salam sehat. Hari ini saya dari Divisi Metabolik Endokrin akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan hyperglycemia atau hiperglikemi. Kalau orang awam bilangnya kadar gulanya tinggi di atas batas normal, ya. Keadaan hiperglikemi ini sering kita jumpai pada pasien diabetes, ya. Biasanya walaupun sudah minum obat, tetapi kalau pengaturan makan atau exercise atau olahraganya tidak dilaksanakan dengan baik, sering terjadi keadaan hiperglikemi atau kadar gula darah masih di atas normal. Berapa batasannya yang sebenarnya diminta untuk pengendalian gula darah? Yang kita sebut tidak hiperglikemi adalah gula darah puasanya sekitar 100 sampai 130 dan biasanya 2 jam sesudah makannya berkisar antara 140 sampai 180. Itu yang terbaik, ya. Nah, nanti kita akan cerita kenapa pasien-pasien diabetes itu sering mengalami hiperglikemi atau kadar gula darah yang tidak terkontrol seperti yang diarahkan oleh dokter. Hiperglikemi itu sering terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Yang paling sering kalau pada orang diabetes yang sudah lama yang kadang-kadang bosan minum obat itu adalah ketidakteraturan minum obat atau minum obat kita bilang tidak patuh, ya. Harusnya sehari minum 3 tablet atau 3 kali sehari, ternyata lupa 2 kali atau hanya 1 kali. Yang kedua, selain faktor minum obat yang tidak teratur tadi adalah pola makan yang juga tidak mengikuti aturan, ya. Kalau kita pernah dikonsulkan ke ahli gizi, itu sering dibilang kan, ibu makannya 1500 atau 1700 kalori. Nah, kalau selama sehari makannya lebih dari 1700 atau 1500, berarti banyak kalori yang masuk yang akan menjadi gula yang tidak terolah, sehingga akan menyebabkan keadaan yang kita sebut sebagai hiperglikemi. Faktor lain adalah pengaruh dari olahraga atau aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Jadi selama tidak melakukan aktivitas fisik yang kita sarankan, kemungkinan kadar gula darahnya juga akan tinggi. Jadi ada 3 faktor yang mesti diperhatikan kenapa seseorang itu mengalami hiperglikemi, ya. Karena faktor makanannya, karena faktor aktivitas fisiknya, dan yang terakhir karena faktor obat-obatan yang tidak diminum dengan teratur. Terkait dengan tanda dan atau gejala yang sering dialami oleh pasien diabetes yang mengalami hiperglikemi, mesti disadari bahwa variasi atau manifestasi kondisi hiperglikemi itu beragam. Ada yang tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tetapi ada juga yang gejalanya sangat mengganggu, ya. Biasanya kalau pasien-pasien diabetes yang sudah lama, yang hiperglikemia sudah berlangsung lama dan sering tidak teratur, itu gejala-gejala yang sering muncul itu tidak terlalu dirasakan lagi. Berbeda dengan pasien-pasien yang baru, ya, biasanya masih sensitif tuh, kadar gula darahnya tinggi sedikit, langsung menyebabkan frekuensi buang air kecilnya menjadi lebih sering, ya. Biasanya keluhannya malam sering kencing berkali-kali, ya. Ada yang mengatakan 2 jam sekali harus bangun untuk ke kamar mandi. Kedua, gejala lain adalah suka lemes, ya, suka lemes terkait dengan kadar gula darah yang tinggi yang ternyata tidak bisa digunakan sebagai sumber tenaga, sehingga kadar gula yang tinggi itu menjadi numpuk di dalam darah, sementara sel-sel di dalam tubuh kita sendiri masih butuh untuk pemasukan gula, sehingga pasien-pasien ini sering mengeluh kok jadi lemes, terus jadi ngantuk, ya. Terus kadang-kadang juga ada timbul rasa mual kalau gula darahnya terlalu tinggi. Nah, ini beberapa hal yang sering terjadi. Selain itu juga mungkin perlu diingat kadar gula darah yang terus tinggi menyebabkan risiko infeksi menjadi lebih mudah. Kalau pada perempuan biasanya lebih mudah mengalami infeksi saluran kencing, ya, sehingga sering mengeluh kita bilang pipisnya seperti anyang-anyangan, ya. Itu beberapa hal yang mungkin bisa kita jumpai
pada pasien-pasien yang kadar gula darahnya di atas batas normal atau mengalami hiperglikemi. Yang pasti memang harus dipastikan dulu berapa kadar gula darahnya ya. Kalau mungkin Bapak-bapak Ibu sekalian ada yang mempunyai alat periksa gula darah sendiri ya, pemeriksaan gula darah mandiri dengan glukometer itu bisa mendeteksi dulu berapa gulanya ya. Kalau gula darahnya memang terlalu berlebihan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, batasnya lebih dari 130 dalam keadaan puasa atau lebih dari 180 atau lebih dari 200, kadang-kadang sampai 400 itu tidak menimbulkan gejala, harus waspada ya, harus segera mencari pengobatan atau konsultasi lagi ke puskesmas untuk mendapatkan arahan ya. Biasanya nanti tanya dulu pola makannya udah bener belum, terus olahraganya sudah benar atau belum, dan bagaimana cara minum obat atau berapa banyak obat yang diminum selama ini terlupakan. Nah, biasanya nanti kalau terdeteksi ada hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan, biasanya dibenerin dulu ya, kembali lagi ke pengobatan yang sudah diberikan. Nah, tapi kalau ternyata Bapak-bapak Ibu dan semua sudah menjalankan apa yang sudah dilakukan, yang harus disarankan oleh dokter, berarti ada sesuatu yang mesti dirubah dalam pengobatannya ya. Mungkin perlu menambahkan dosisnya atau bisa juga menambahkan jenis obat lain ya, yang kita sebut sebagai pemberian obat kombinasi. Nah, kadang-kadang mesti disadari juga pasien diabetes yang selama ini berobat 30% itu suatu saat akan perlu mendapat insulin. Nah, nanti berdasarkan kondisi ini, dokter akan menyarankan yang terbaik umpamanya harus pakai insulin. Bisa 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau bahkan 4 kali suntik dalam sehari untuk mengatasi kondisi hyperglikemia. Ya, kalau Bapak-bapak dan Ibu sekalian menyadari tadi hal-hal yang harusnya dilaksanakan ternyata tidak terlaksana dengan baik, berarti kembali lagi ke laptopnya ya. Jadi ikuti dasar-dasar pengobatan yang sudah disampaikan, tetapi kalau umpamanya itu sudah dilaksanakan dengan baik, berarti harus diskusi lagi untuk mendapatkan alternatif pengobatan lain ya, kombinasi penambahan dosis, penambahan jenis obat, atau tadi saya sampaikan kembali lagi mungkin harus sudah pakai insulin ya. Ada beberapa kondisi yang terjadi secara mendadak, umpamanya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian mendapat obat yang dapat menyebabkan kadar gula darah tinggi. Nah, itu mesti disampaikan. Ada obat-obat mungkin dari dokter kulit karena faktor alergi, diberikanlah obat-obat yang menyebabkan gula darahnya meningkat secara berlebihan. Sehingga di sini juga perlu ditambahkan pengobatan baru untuk mengatasi keadaan hiperglikemi yang sudah terjadi. Kalau dari bahasan yang tadi saya sudah sampaikan, saya harapkan Bapak-bapak Ibu sekalian menyadari apa yang terjadi pada tubuh kita ya pada waktu tertentu dengan kondisi yang terjadi sehari-hari bisa mengalami hiperglikemi ya. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, aktivitas fisik, pengaruh jumlah makanan, dan obat-obatan yang menjadi salah satu penyebab kondisi terjadinya hiperglikemi. Kalau itu sudah disadari, segera mencari pertolongan atau segera kembali ke puskesmas, ke tempat layanan yang biasanya diberikan, dan diskusikan kondisi ini dengan dokter yang ada di sana.